Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Oke, kita lanjut ya materi kita pada pagi hari ini. Kalau pada materi sebelumnya kita sudah melihat gambaran umum status persampahan pengolahan sampah di berbagai daerah ya, dari skala global hingga lokal gitu. Sekarang kita masuk ke yang agak lebih teknis, yang agak lebih menjurus gitu, yaitu terkait dengan pengolahan sampah kota. Slide saya sudah kelihatan? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum ya? Oke, kayaknya udah ya. Sudah, Pak. Baik, pagi ini kita akan berdiskusi mengenai pengolahan sampah kota. Nah, istilah di luarnya itu municipal waste management ya. Jadi yang dimaknai dengan perkotaan atau municipality itu sebuah daerah administratif gitu ya, bukan hanya sekedar tidak yang didefinisikan ada teritori dan populasi, jadi ada wilayah dan penduduk. Jadi itu definisi kota menurut Al-Salim ini. Artinya dalam pengolahan sampah kota itu bukan hanya satu kota saja yang menjadi target utamanya, bisa saja gabungan beberapa kota, atau kota itu, sebuah kota itu punya wilayah pengolahan sampah tersendiri, mungkin dibagi 2, 3 gitu ya. Artinya
tidak tidak harus kalau disebut pengolahan sampah kota itu ya satu kota gitu ya, nggak harus seperti itu ya. Artinya yang jelas definisinya itu pengertiannya itu ialah persyaratannya ialah mempunyai wilayah dan teritori, lalu mempunyai populasi. Nah, sedangkan yang kita bahas ialah solid waste, gitu ya. Jadi ada yang waste secara umum, limbah, sedangkan solid waste ialah yang terkait pada, saya buat di sini, ada semua limbah domestik dan limbah non hazardous, artinya limbah yang tidak berbahaya. Itu yang akan ditangani oleh sampah penanganan sampah kota. Yang sampai ke TPA itu ya jenis limbah ini. Ya, jadi semua sampah domestik dan sampah rumah tangga. Nah, apa aja sampah domestik itu dan sampah tidak berbahaya? Nah, nanti kita lihat. Nah, sumbernya dari mana? Sumbernya tidak hanya berasal dari rumah tangga sendiri, tapi juga bisa berasal dari komersial atau institusi atau dari jalan gitu ya, atau dari konstruksi. Di mana persyaratannya balik lagi ke sini, tipenya sama dengan sampah domestik dan sifatnya itu tidak berbahaya. Ya. Nah, kalau kita lihat apa saja tipenya atau jenis atau komposisi, nah kalau bedanya apa? Mungkin itu hal yang hampir sama, tapi nanti kalau bicara komposisi itu ada nilai satuannya persen gitu ya. Komposisi sampah plastik misalkan itu jawabannya ya dalam ada 1% di sana. Gitu. Tapi kalau jenis sampahnya apa, misalkan plastik, paper, kertas itu nggak harus ada satuan. Tapi kalau bicara komposisi, nah ini komposisi sampah di kota X di mana nih? Nah, dia terdiri dari jenisnya paper, nilainya berapa? Itu yang maksudnya komposisi. Nah, secara umum tipe sampah kota itu ada sampah makanan, ada kertas, plastik, ada raknya kalau lupa saya nama ini ya, metal, dan beberapa jenis sampah rumah tangga yang sifatnya berbahaya dan beracun, B3 lah kita sebut. Ada misalkan dari lampu, baterai, sisa obat-obatan atau otomotif yang ini masuk ke semua tipe MSW, limbah sampah kota, tetapi yang bagian ini, yang hazardous ini tidak termasuk kepada sampah yang akan dikelola oleh solid waste ini. Ya, artinya yang elektronik, lampu elektronik ini, lampu-lampu bekas, baterai itu tidak boleh dibuang ke tempat pengumpulan sampah kota. Itu intinya itu. Nah, ini menegaskan dari sebelumnya, jadi sampah kota itu, kalau solid waste ya, municipal solid waste, itu tidak, walaupun secara umum datangnya dari rumah tangga, tetapi bisa saja dari office, dari hotel, dari mana saja gitu, yang ada aktivitas di sebuah kota, bisa jadi industri juga, tetapi yang itu tadi, masuk kategorinya itu ya, ada sampah makanan, sampah tas, nah di luar itu nggak masuk gitu ya, misalkan sebuah industri lah contohnya, industri pengolahan atau sederhananya industri pengolahan apa ya, sawit lah misalkan, sawit. Nah, yang kita diambil oleh pengolahan sampah kota itu ialah hasil-hasil dari aktivitas manusianya, bukan aktivitas pabriknya. Itu beda. Kalau aktivitas manusia berarti mereka menghasilkan sampah makanan, kertas, dan lain-lain gitu ya. Sedangkan kalau aktivitas pabrik, ada limbah, ada limbah hasil pengolahan ini gitu ya, ada juga misalkan ada lumpur dan lain, walaupun itu bentuk padat itu nggak masuk gitu ya. Nah, ini juga tadi menegaskan yang tadi, jadi sampah kota itu termasuk sampah domestik yang saja bersumber dari komersil, institusi, penyapuan jalan, dan sampah bekas konstruksi. Nah, jika ada sampah yang berasal dari sini yang bersifat B3, ya harus
dikelola khusus gitu dan ditreatment sebagai sampah B3. Tahu saya udah ambil B3 belum? Pengolahan limbah B3 Belum, Pak. Belum, di Pak. semester berapa? Semester berapa? Semester 5. Semester 6 seperti Pak. 6 ya. Ya, nanti kalian bisa lebih detail bagaimana pengolahan sampah B3. Jadi yang membedakan antara persampahan dengan B3 itu ialah itu tadi sumbernya dan sifatnya. Kalau persampahan itu tipenya tidak ada yang berbahayanya, B3-nya nggak ada, sedangkan untuk B3 fokus ke B3-nya karena B3 itu punya treatment tersendiri dan itu berbeda dengan yang di persampahan atau di solid waste. Nah, lalu apa saja manajemen dalam pengolahan sampah? Nah, bisa saja secara umum bisa dikelompokkan, ada pengumpulan, ada pengangkutan, ada pemrosesan, gitu ya. Ada misalkan di sana ada recyclingnya atau dibuang, gitu, dibuang saja misalkan disposalnya apakah sanitary landfill, control landfill dan lain-lain. Nah, lalu terakhir ialah monitoring. Jadi kita harus ada namanya manajemen ya, manajemen berarti ada sifat monitoring di pengolahan di sini gitu ya, sehingga bisa ada improvement atau ada masalah bisa diperbaiki dan sebagainya. Dalam karena monitoring dari hasil monitoring ini bisa saja setiap ada evaluasi gitu ya, jadi tidak stagnan gitu, tidak berubah-ubah. Artinya dia harus sesuai dengan kondisi tempat, misalkan ada perubahan perluasan lahan, perluasan area pemukiman gitu, berarti dia harus menambah area angkutannya dan lain-lain gitu. Dan juga dalam operasional juga mempertimbangkan apa yang akan terjadi di masa datang gitu. Jadi perencanaannya itu kalau misalkan biasanya kita perencanaan sampai 20 tahun untuk desain-desain di teknis ya. Nah, paling sedikit 10 tahun gitu. Nah, ini yang pernah kita singgung pada pertemuan sebelumnya, bagaimana praktisnya pengolahan sampah disposalnya ya. Ada yang didaur ulang dan recovery, ada yang dikompos, ada yang diisterasi atau landfilling, atau landfillingnya sifatnya pendamping. Nah, yang menjadi basic atau dasar dalam pengolahan sampah itu pendekatannya masih ke 3R ya. 3R recycling, reduce, reuse, recycling, cycle gitu. Kira-kira ada yang bisa membedakan nggak antara recycling dengan recovery? Yang ingin coba menjelaskan apa beda recycling dengan recovery? Apakah itu hal yang sama atau beda? Ada yang mau coba jawab? Luna ada, Luna Itasari. Mana nih Luna nih? Izin untuk menjawab, Pak. Ya, silakan. Perbedaan antara recycling dan recovery itu pada produk akhirnya, Pak. Kalau pada recycling itu produk yang dihasilkan itu umumnya produk baru atau yang dihasilkan itu produk baru atau yang berbeda dari yang didaur ulang sebelumnya.
Tapi kalau recovery itu istilahnya pemulihan, Pak. Jadi sampah yang udah ada itu dipulihkan lagi untuk menjadi bahan baku kembali, Pak, diproduksi kembali. Contoh kasusnya bisa dikasih contoh. Mungkin contohnya kalau recovery itu contohnya itu plastik, Pak. Plastik yang kemudian dijadikan kembali sebagai bahan baku. Kalau recycling, contohnya plastik yang dijadikan misalnya produk kerajinan atau sebagainya. Ada yang ingin, terima kasih Dilo, ada yang lain? Pendapat lain? Izin menjawab, Pak. Nah, silakan. Tadi yang bilang Bang Dilo juga benar, Pak. Tapi contoh dari kasus dari recycling sendiri itu bisa seperti ban, Pak. Jadi ban itu bisa didaur ulang lagi menjadi, misal ban rusak juga bisa didaur ulang menjadi ban baru lagi, gitu, Pak. Nah, jadi seperti ban gimana ya? Karet juga bisa, Pak. Karet didaur ulang, terus plastik juga bisa, Pak. Terus yang Bang Dilo tadi itu benar semua sih, Pak. Menurut saya gitu, Pak. Untuk perbedaannya juga dibilang Bang Dilo tadi, Pak. Ada yang lain? Apakah nanti semua sama dengan pendapatnya Dilo? Oke, ada beberapa hal yang tepat dan juga beberapa hal yang nggak tepat dari pernyataan tanya tadi. Kalau recycle atau recycling kita sudah bahas dari pertemuan sebelumnya ya. Nah, sedangkan recovery artinya kita mengambil sesuatu yang dalamnya itu masih ada manfaat. Contohnya apa? Ya, contohnya ialah kalau berbicara misalkan kalau contoh sederhana misalkan di recycling contohnya plastik nanti terulang menjadi produk baru gitu ya, itu kan sudah gampang. Nah, recovery gimana? Recovery itu contoh kasusnya kebanyakan bisa di sampah elektronik gitu ya. Elektronik, ketika elektronik itu kan ada unsurnya di sana, ada besi, ada logamnya itu ada emas gitu ya, ada banyaklah, ini ada perak juga dan lain gitu. Nah, recovery itu ialah yang tadi disampaikan tadi diproses gitu. Nah, hasilnya ialah itu tadi ada dalam apa namanya emas gitu, ada juga yang dalam aluminium dan lain, itu yang maksud recovery. Jadi kita mengambil suatu apa namanya itu bagian tertentu dari bahan dasarnya tadi si limbah tadi sehingga bisa dijadikan bahan baku untuk yang lain. Begitu juga misalkan kalau energi misalkan. Nah, kalau kita misalkan di proses insinerator itu kan ada panas. Nah, recovery itu ialah kita bisa mengambil panasnya. Jadi seperti itu sehingga panasnya nggak terbuang. Nah, itu yang maksud dengan recovery. Oke, kita lanjut berikutnya. Kita lihat ialah bagaimana pengolahan sampah di Indonesia. Nah, ini gambarannya dari awal dari sumber ya. Misalkan di sumbernya di rumah tangga, lalu diangkut, bisa lewat gerobak. Nah, biasanya pengangkutan ini kalau gerobaknya seperti ini, kalau sekarang mungkin nggak ada lagi yang membawa dengan kaki ya. Ini gambarnya tahun berapa ini ya? Tahun era 90-an ini. Nah, habis itu biasanya si pengangkutan ini di ke transportation station atau bisa juga TPS
tempat pembuangan sementara, ya bentuknya yang lebih besar. Jadi, nah dari yang lebih besar ini akan masuk ke TPA. Ya, tapi kalau si misalkan sekarang itu becak bermotor ya, biasanya kalau becak bermotor dekat dengan TPA bisa langsung. Tapi kalau jauh ya masuk ke transfer station ini. Lalu dari dengan volume sudah tertentu atau sudah penuh, baru dibawa pakai truk ke TPA untuk dibuang di sini ya. Lalu ini diagramnya dari pengumpulan dan lain-lain, bisa lihat di sini. Ini berapa sumber ya, sumber dan sistem apa namanya itu penyimpanannya. Ada yang dari pasar, ini ada yang dari rumah tangga, ada yang area komersil, ada yang dari ada yang head income dan lain. Ya, seperti ini penelitiannya Muhammad Khairul, dosen ITB ya. Jadi secara apanya, secara umumnya ini kita lihat di sini kita lihat tadi, tapi mungkin ada yang dari sumber bisa loncat langsung ke TPS gitu ya. Ada yang memang urutannya seperti ini, ada juga misalkan dari collection ini langsung ke TPA. Artinya bisa di skip ini, tergantung nanti lokasi atau kondisi daerah tertentu. Ya seperti inilah, misalkan dari high income ada di perumahan, ada juga langsung dibuang lewat truk, langsung dibuang ke TPA. Ada yang bertahap gitu ya, ada yang lewat misalkan ini ada lewat transportation dulu dari rumah tangga, misalkan diangkut dengan beca atau apa, atau memang diantar sendiri gitu. Habis itu baru dibawa ke olahannya, bisa di-composting, pendamping, sanitary dan lain seperti itu. Nah, kita lihat oh ya ini oke, ini ada tugas pertama kalian. Ini tahun salah ya, tahun 22 ya. Depan tanggal 24 ya, tanggal 23. Tugas personal, tugas perorangan pertama, kalian harus bisa mendokumentasikan, mendeskripsikan, dan sedikit menceritakan permasalahan yang dihadapi ya dari 5 komponen ini berdasarkan wilayah masing-masing. Misalkan siapa nih, Sukri, misalkan Sukri di mana nih Sukri sekarang? Lagi di Medan, Pak. Oh, Medan. Ya, kalau Medan berarti kasusnya di Medan. Kalau Kristina di mana? Sekarang lagi di Syarat, Pak. Ya, yang saya minta itu skala di daerah area sampai kecamatan saja. Kalau TPA, kalau memang itu lokasi, jadi kalian dari rumah, artinya saya pengen tahu sampah existing dari masing-masing kalian. Misalkan tadi itu di kisaran. Nah, dari rumahnya Kristina, sampah diangkut pakai apa gitu ya. Jadi bisa apakah diantar ke TPS seperti apa, bentuknya seperti apa, jadi didokumentasikan. Kalau ada TPS dokumentasikan, kalau tidak ada ya diceritakan seperti apa. Lalu diangkutnya pakai apa, lalu setelah diangkut dibuangnya kemana. Jadi seperti itu. Nah, bisa saja misalkan ada beberapa orang tinggal di Medan, berarti kan TPA sama ya, udah bisa mungkin janjian siapa yang mengambil dokumentasi di TPA gitu ya. Jadi TPA-nya bisa digunakan bersama TPA-nya. Tapi kalau yang dari bawah ini itu berarti
berdasarkan tempat tinggal masing-masing. Nah, nanti ini dikumpul di Google Classroom ya. Akan saya buatkan formnya seperti apa. Oke, ada yang bertanya terkait tugas satu ini? Ini bentuknya bukan laporan ya, tapi semacam presentasi lah, dokumentasi dan deskripsi ringkas, nggak panjang-panjang. Informasi ini nanti akan saya tampilkan di Google Classroom. Oke, ada yang tanya terkait ini? Kalau tidak, kita lanjutkan. Izin Pak, Silakan. saya kan tinggalnya di daerah Menteng kan Pak, cuman bukan di Mentengnya, saya lebih ke Jermal 15-nya Pak. Cuman di sini yang aku lihat nggak ada gitu dia Pak, semisal untuk pengumpulan sampah gitu Pak, pengangkutan sama TPS juga Jadi nggak gini, ada Pak. artinya ini saya nggak meminta harus ada, artinya apa yang kalian alami gitu. Baik Pak, berarti sesuai kondisi daerah masing-masing kan? Daerah masing-masing, tempat tinggal masing-masing lah intinya. Oke, baik. Terima kasih Pak. Ya. Oke, ada lagi? Izin bertanya Pak, Ya, silakan. dokumentasinya itu Pak dalam bentuk foto-foto saja gitu Pak, lalu dibuat dalam satu PowerPoint. Ini jelas. Foto aja. Foto-foto yang bisa menggambarkan kondisi inilah, kondisi pewadahan. Mungkin pewadahan ada 4 foto gitu. Ya, jangan cuma satu ya. Artinya bisa berapa gambar lah. Oke, ada yang lain? Oke, kalau kita lanjut. Jadi berikutnya ialah bagaimana strategi untuk meningkatkan pengolahan sampah kota ya. Ini saya ambil dari si Masaru Tanaka ini. Nah, yang kita ingin capai ialah kondisi sekarang ialah ini di dengan current waste management. Nah, yang kita capai ini. Nah, setelah kita analisa ternyata ada gap ya, ada jarak antara hal sekarang dengan yang ingin kita harapkan. Nah, hal sekarang ini kondisinya apa gitu? Ya bisa misalkan TPA-nya, misalnya contoh tadi tidak ada pengolahan sampah penangkutan setempat gitu ya. Berarti kan kondisinya seperti itu. Yang diharapkan adalah daerah tersebut dikelola, dikumpulkan sampah dalam kota kan gitu. Jadi kita analisa dulu, kita list apa saja permasalahannya gitu ya, sehingga jelas apa yang ingin kita capai. Nah, di sini misalkan statusnya itu TPA-nya itu masih tidak sanitari ya gitu ya, lalu rendahnya partisipasi publik gitu, lalu ada pendamping, ada pembakaran sampah, terus ada sampah yang berserakan di mana-mana. Sehingga hal yang diharapkan ialah adanya masyarakat yang berkelanjutan atau sustainable society dan waste management. Nah, di mana sampah itu kan ini resources nih. Di sampah itu bukan hanya sekedar yang dari input itu. Jadi kita membahas sampah itu tidak hanya dari sampah yang sudah terbentuk. Jadi paradigmanya ialah ini mirip-mirip dengan preventif. Ya, jadi menghindari sampah itu terbentuk. Jadi harus tercapai dari proses dari inputnya ini, resourcesnya ini mungkin
Kalau ini bagiannya itu tidak bisa satu orang ya, jadi makanya namanya society, masyarakat secara keseluruhan gitu. Nah, di masyarakat industrinya, masyarakat kotaannya sebagai konsumen dan lain. Nah, ada keberlanjutan. Jadi misalkan dari sebuah industri mengambil bahan baku di alam, ada dengan energi juga menghasilkan sebuah produk yang dipakai konsumen gitu ya, oleh konsumen, sehingga setelah dipakai menjadi limbah. Nah, limbah-limbah ini kalau dibuang ke lingkungan tidak proses yang baik, berarti kan akan menjadi dampak ke lingkungan. Ya, bisa seperti yang kita bahas kemarin, bisa mencemari air, bisa mencemari udara gitu ya. Lalu upayanya ialah kita bagaimana caranya si limbah ini bisa dibalikkan lagi ke jadi resources. Makanya di sini ada proses reduce, reuse, recycling gitu ya. Sehingga perlu ada kolaborasi yang baik antara si masyarakat di industri ini, jadi juga masyarakat yang pengguna. Ya, masyarakat industri atau pelaku industri, saya sebut pelaku industri, ya harus bisa mensubstitusi si bahan bakunya, misalkan nggak harus murni dari alam, jadi bisa mencampur dengan bahan-bahan yang hasil yang dapat berulang gitu ya. Begitu juga si masyarakat. Nah, misalkan masyarakat itu harus bisa menjaga kualitas sampah ya. Jadi kualitas sampah itu artinya misalkan ada sampah kertas ya jangan dicampur dengan sampah yang lain sehingga kualitasnya menurun gitu. Kalau industri kan maunya kalau sampai limbah kertas misalkan, mereka kan maunya kertas itu masih dalam kondisi baik. Kalau memang hancur nggak apa-apa, tapi kondisi baiknya artinya tidak tercampur tidak dicemari misalkan oleh minyak atau hal-hal lain ya yang mengotori si sampah tadi gitu ya, si kertas tadi, sehingga tidak diperlukan banyak treatment. Tapi kalau sudah tercampur, sudah sudah kotor misalkan dengan minyak, berarti kan nggak bisa digunakan lagi gitu ya untuk proses menjadikan bubur kertas dan lain kan seperti itu. Jadi itu partisipasi dari masyarakat. Sehingga kalau limbah ini sedikit terbentuk, jadi atau memang dibuang ke lingkungan sedikit, sehingga dampak lingkungannya itu bisa menjadi lebih sedikit juga seperti itu. Untuk mencapai hal ini, ya perlu hal yang tadi perlu kolaborasi dan promosi yang terus-menerus gitu ya. Tidak hanya dari pemerintah pusat, tapi juga lokal atau NGO atau LSM gitu tersebut untuk kegiatan-kegiatan ini gitu. Di tugasnya kalau pemerintah itu ya mensupport aktivitas yang terkait dengan pengolahan karena mereka punya sumber daya, mereka punya kekuasaan, ya mereka harus support itu. Sedangkan kalau dari masyarakat ya supportingnya ialah bagaimana caranya misalkan ada pemilahan ya masyarakat memilah itu, gitu, memilah sampah itu, jadi sehingga bisa mengikuti rencana atau desain yang ditetapkan oleh pemerintah setempat. Kapan di sini kita bisa lihat kapan proses reduce itu berada gitu ya. Jadi reduce itu bisa dilakukan oleh produser. Produser itu seperti di industri tadi, dia mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan. Nah, dari konsumen itu bisa saja reuse. Reuse itu bukan tanggung jawab, tidak hanya tanggung jawab si konsumen, tapi juga tanggung jawab si produsen gitu ya. Masa si perusahaan X gitu menghasilkan menggunakan sebuah produk, lalu limbahnya itu tanggung jawab konsumer, kan nggak adil ya. Nah, harusnya kita sebagai konsumen ya harusnya
ada apa? Memang ada upaya untuk mengurangi si limbah, tetapi limbah yang terbentuk pun harus ada tanggung jawab si produsen, sehingga si reuse itu menjadi tanggung jawab si produsen atau si pabrik gitu. Nah, tapi kalau memang tidak bisa, jadi masuk ke ini kan dibuang nih, discharge gitu, masuk ke sampah kota. Nah, di sini baru proses recyclingnya. Recycling. Nah, contoh kasus di sini ialah misalkan anggap saja sebuah produk air minum yang galon misalkan. Dia kan menghasilkan galon, habis itu masyarakat mengambil menggunakan produknya, mengambil manfaat dari airnya, sedangkan si galonnya itu bisa digunakan kembali gitu ya. Jadi kan itu sebuah hal yang baik gitu, tidak menggunakan produk yang apa namanya material yang baru gitu. Nah, tapi kalau si galon itu cacat ya bisa dibuang jadi sampah gitu ya. Nah, si galon tadi bisa di recycling untuk menjadi galon kembali gitu ya, yang sudah kualitasnya jelek diproses recycling menjadi galon kembali. Artinya ada pola yang baik dalam pengolahan produk tadi itu, ketimbang sebuah produk habis itu dibuang lalu dipakai gitu, habis dibuang kan nggak bisa digunakan lagi dan juga tidak termanfaatkan gitu. Secara prinsip tujuan dari pengolahan sampah itu ini, pertama ya jelas kalau kualitas lingkungan baik berarti kesehatan menjadi baik ya. Lalu yang kedua ialah melindungi dampaknya ke lingkungan. Dua itu saja sebenarnya. Yang lainnya itu cuma estetika. Estetika itu relatif ya, estetika relatif. Tapi kalau untuk kesehatan masyarakat dan juga ke lingkungan ini sifatnya wajib. Jadi itu yang perlu di pengolahan sampah itu hal dasarnya ini, dua hal ini. Itu. Sehingga dari kedua ini berapa keuntungan yang dari sampah itu bisa didapatkan secara maksimal gitu. Nah, ini contohnya, contoh di Jepang kayak ini. Nah, ini salah satu saat-saat industrinya berkembang, tapi lingkungannya jelek gitu ya. Hal yang diharapkan ya seperti ini. Nah, ini kondisi sekarang ketika mereka menyadari bahwa sebuah proses itu harus bisa ramah ke lingkungan. Ini landfill yang awalnya seperti ini, dan sekarangnya sudah jadi lebih baik ya. Itu karena ada improvement tadi. Nah, dalam pengolahan sampah juga harus ada namanya manajemen risiko lingkungan. Jadi dari misalkan ini input tadi dari bahan baku energi, ini kan dari industri, ada produk, lalu menjadi sampah di konsumen, lalu dibuang. Ini kan bagian ini itu yang dari slide sebelumnya. Nah, ini dibuang, bisa saja dibuangnya ke landfill atau incinerator, incineration. Nah, di incineration ini tidak semuanya sampah yang bisa terkelola. Biasanya dari incinerator ini masih tersisa sekitar 20 atau 10% dari sampah yang masuk, sehingga masih diperlukan landfill untuk membuang sisa. Misalkan dibakar nih pada suhu tinggi, ya pasti kan ada abunya berarti bisa dibuang ke landfill gitu. Nah, di sini ada hal-hal
risiko lingkungan yang mungkin terjadi itu. Misalkan ketika ada insinerator, ada isu misalkan ada dioksinnya, ada metalnya gitu, limbah apa namanya, logam berat gitu. Sedangkan untuk dari ventilasi dari gas buangnya itu bisa juga ada dioksinnya, ada NOx-nya, SOx dan lain. Sedangkan di bagian TPA ada isu dioksin, ada isu logam berat, ada isu peningkatan nilai BOD dan COD dari apa namanya badan air atau di lokasi area landfill ini. Nah, ini tahapan yang mungkin bisa dilaksanakan. Jadi yang pertama itu memperluas layanan pengumpulan. Nah, kalau ini sudah ini, nah dari open dumping itu harus ditingkatkan menjadi sanitary landfill. Ya, jadi TPA open dumping harus diproses atau diimprove, ditingkatkan kualitasnya menjadi sanitary landfill. Nah, kalau ini sudah oke, baru kita masuk ke bagaimana pemanfaatan sampah yang ada, misalkan dengan penerapan incinerasi gitu ya. Nah, dengan ada incinerasi ini, berarti si landfill disposal rate-nya bisa berkurang, recycling rate-nya bisa meningkat, dan sampah yang diterima oleh TPA itu bisa menurun gitu. Tapi kalau kita hanya sampai ke batas nomor 2 ini, kita akan butuh TPA yang tiap tahun atau tiap 10 tahun itu akan butuh luasan yang bertambah gitu. Karena ya kita tahu sampah di TPA itu udah apa-apain berarti kan dia numpuk. Berarti sampah masuk terus, berarti kita membutuhkan perluasan TPA terus-menerus gitu. Itu kan nggak akan selesai gitu. Makanya harus ada upaya berikutnya bisa melalui insinerasi gitu ya. Atau memang di sininya di-cut menjadi proses recycling gitu. Jadi sebelum masuk ke TPA itu sampah dipilah dulu semuanya, mana yang bisa didaur ulang, mana tidak, sehingga sisanya baru masuk ke sanitary landfill gitu. Ini beberapa hal yang menjadi masalah. Kalau kita lihat di slide kita di pertemuan pertama, negara yang berpendapatan rendah, kita lihat datanya itu secara pengumpulan dia kecil ya, lalu tidak banyak, presentasinya dikit kemarin salah. Lalu untuk di pengolahan sampah di sumbernya itu open dumping. Ya, permasalahannya apa? Ya ini keterbatasan budget itu, keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan peralatan, keterbatasan fasilitas, atau sedikit keterbatasan lahan untuk landfill gitu. Sehingga perlu upaya di sini. Nah, ini beberapa hal yang dilakukan, risikonya, sehingga untuk natural resources konservasi, upaya yang bisa dilakukan ialah melalui recycling. Dengan recycling ini artinya kita bisa mengurangi sampah yang dibuang ke TPA, dan yang berikutnya ialah kita bisa mengurangi penggunaan sumber daya yang langsung dari alam. Yang awalnya misalkan kita menambang apa namanya ya, menambang timah misalkan atau aluminium gitu ya dari alam gitu. Tapi kalau kita recycling mungkin awalnya harusnya 100% dari alam, dengan recycling kita bisa mengurangi yang 100% tadi bisa turun menjadi 80%. Artinya kan beban apa namanya percepatan untuk ekspor alam ini akan berkurang ketimbang dibiarkan 100% gitu. Maka di sini bisa disebut dengan natural resource conservation ya. Nah,
kalau kita lihat cost benefit analysis ya, analisa untung rugi gitu ya, di analisa untung dan biaya lah seperti itu. Nah, sekarang itu mungkin posisinya jadi beban semua ya, karena sampah itu orang menjadi sakit, jadi beban lingkungan, beban pemerintah gitu, lalu kualitas hidup juga menurun. Jadi kan ada upaya ini. Nah, dengannya adanya improvement ini tadi, hal yang diharapkan adalah beban si masyarakat yang sakit karena pengelolaan lingkungan yang kurang itu bisa menjadi berkurang, sehingga si harusnya tiap tahun mengeluarkan sampai di sini. Nah, di sini bisa dianggap sebuah benefit ya, sebuah keuntungan. Ya, walaupun artinya kita mengurangi itu kan sebuah keuntungan ya, bukan berarti keuntungan itu sesuatu yang memang ada plusnya, tapi mengurangi itu adalah sebuah keuntungan gitu. Jadi kita harus konservatif melihat cost benefit ini. Nah, harusnya berada di sini gitu. Jadi bisa mengurangi nilai yang harusnya hampir sampai ke bawah ini, ya bisa setengahnya dari beban pengeluaran yang ada. Nah, ini saya skip aja ini, nanti pusing kalian ini. Jadi artinya sebenarnya ini dari sekarang ini yang kita ada konservasi ini, kita ubah ke sini gitu, ke grafik ke sebelahnya, sehingga ada delta beta di sini harus lebih besar dari 1. Apakah sudah cukup atau belum gitu. Ini penilaian lingkungan ya. Saya di skip. Oke. Nah, karena ini lebih banyak kalau ke biaya, jadi apa-apa mekanisme pembiayaan yang bisa dilakukan gitu ya. Karena kan nggak mungkin dalam mengolah sampah itu tidak ada biaya, itu kan nggak mungkin. Nah, berapa mekanismenya itu ialah pertama ini kalau ini disebutkan waste may generate financial resources. Jadi contoh kasusnya ialah misalkan kita membayar distribusi bulanan. Bulanan itu gunanya ialah untuk mengurangi beban pemerintah dalam mengolah sampah, seperti itu. Lalu bisa saja sebuah perusahaan gitu melalui pihak ketiga dan pemerintah itu menyerahkan perusahaan untuk merecovery material atau energi dari sampah, sehingga hasil ini bisa dijual ke industri menjadi uang masuk oleh sebuah kota untuk meningkatkan pengolahan sampahnya, atau bisa juga dari bantuan pemerintah pusat gitu ya. Nah, ini juga mirip polluter pay principle ini, artinya bisa juga polanya bersama dengan ini dari pertama, tapi ini bisa saja pendekatannya itu kalau yang ini bisa ketetapannya sama, artinya biaya yang dikeluarkan oleh si A atau misalkan saya tiap bulan tuh membayar tetap, misalkan 30.000 per bulan untuk sampah. Nah, untuk yang polluter pay principle ini bisa saja pendekatannya agak diperbaiki, artinya dia membayar ketika dia membuang sampah gitu ya. Kalau dia nggak membuang sampah, dia nggak bayar, bisa juga seperti itu. Atau juga jadi menghitung berapa volume atau berat sampah yang mereka buang gitu. Jadi kayak bayar air minum lah, air bersih gitu ya. Kita kan membayar air sesuai dengan volume. Gitu juga di pengolahan sampah bisa juga diterapkan seperti itu. Jadi membayar ketika kita membuang sampah, kalau nggak membuang ya nggak dibayar gitu. Artinya si masyarakat penghasil pun akan berpikir, kalau saya banyak menghasilkan sampah, artinya ini jadi uang keluar gitu.
Nah, ini sebuah grafik yang menunjukkan bahwa harusnya di dekade sekarang ini level apa namanya itu pengolahan sampah yang dilakukan itu harus posisinya di sini gitu ya. Tapi kan ini masih future ya, artinya ini 2010 data yang ada, tapi kalau di kita Indonesia kayaknya masih jauh ya sepertinya ya. Oke, lalu biaya yang tadi dikumpulkan yang finansial tadi, yang finansial yang ini dipakai buat apa saja? Nah, ini dipakai untuk misalkan kalau ada proses pemilahan atau stok sumber, lalu untuk membayar pengumpulan, transfer, recycling, sanitasi, dan filling, atau juga untuk apa namanya untuk kontainer. Ini produsennya yang bayar, artinya bisa saja si perusahaan itu memberikan fee untuk menangani masalah-masalah ini gitu ke kota gitu. Jadi kan nggak mungkin juga perusahaan dia menyelesaikan dari hulu ke hilir ya, tapi dia bisa saja memberikan ke pihak ketiga untuk mengolah sampahnya sehingga dibutuhkan biaya di sini, dan biaya itu bisa digunakan ke sini. Satu proses untuk berikutnya ialah bagaimana meningkatkan kapasitas si sumber daya manusia ya. Di sini ada capacity building. Jadi setiap sumber apa namanya SDM itu atau si karyawan gitu atau orang yang terlibat di pengolahan sampah ini harus setiap saat diberikan update apa namanya itu informasi gitu. Di worker di sini harus dilatih gitu ya, harus diedukasi dengan baik. Lalu juga expertnya dan juga expert can develop kapasitas. Jadi semuanya harus terus-menerus di-improve, gitu. Tidak hanya dari fasilitas saja, tapi orangnya juga perlu di-improve gitu. Oke, ini strategi yang mungkin bisa dilakukan di Indonesia. Ini dari jurnalnya Pak Omar Khairul. Jadi ada beberapa aspek, misalkan dari aspek pengumpulan, apa yang bisa dilakukan, dari intermediate treatment, artinya pengolahan sebelum masuk ke TPA ya, apa yang bisa dilakukan, lalu di saat kalau di TPA apa yang bisa dilakukan, lalu di institusi atau di bagian keuangannya apa yang bisa dilakukan, lalu di bagian partisipasi publik apa yang bisa dilakukan gitu. Jadi ini hal yang secara jangka pendek, jangka panjangnya ini. Ini surat terbuka ISWA tahun 2021. Di dalam angka tahun lalu ya, ini HPSN 2021 Februari 2021 ya. Yang tahun sekarang belum rilis kayaknya penyataannya. Ada beberapa hal yang kita sampaikan. Pertama, ini masih terkait tragedi Lil Gajah, itu ada yang berapa orang meninggal. Lalu ini kan kayaknya kondisinya bersama ya dengan tahun ini, nggak banyak berubah gitu ya. Masih bukan komprehensif 3R. Nah,
hal yang menarik di sini ialah penekanannya jangan berharap kepada sibuk mengurusi waste product. Waste product ini artinya ini kan yang bagian wajibnya belum terurus, kenapa harus waste product, maksudnya gitu. Dan keuntungan yang pemerintah itu kewajibannya ialah bukan mencari keuntungan dari sampah, tapi bagaimana mengolah sampah tadi yang seperti yang objektifnya itu ya dua ini. Objektifnya itu ialah improvement terhadap sistem masyarakat, lalu melindungi lingkungan. Jadi bukan mencari keuntungan ya. Itu hal dasar dari ini. Nah, sekarang permasalahannya ialah banyak kota kabupaten di Indonesia itu mencari keuntungan. Jadi fokus keuntungan itu bukan yang hal yang tidak boleh, tapi jangan berfokus ke sana. Artinya kalau ada keuntungan itu bonus lah, jadi keuntungan itu dianggap bonus. Jadi bukan hal yang harus dicapai, itu yang perlu diperhatikan di sini. Oke, ini di extrude dari bahan yang tadi. Oke, saya rasa ada yang ingin ditanyakan? Jadi pagi ini kita banyak berdiskusi atau materi itu bersifat hal-hal mendasar gitu ya, paradigma gitu. Jadi paradigma calon pengelola sampah itu cara melihatnya gimana, itu yang dibahas pada pagi hari ini. Di secara teknisnya nggak terlalu banyak, tapi masih kepada paradigma bagaimana mengolah sampah itu dalam skala kota, harus gimana yang harus dilakukan gitu. Kalau ada yang mau didiskusikan silakan. Sensinya jangan lupa lewat lewat e-learning ya. Oke, kalau tidak ada, barangkali bisa kita cukupkan pertemuan kita pagi hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi hari Senin ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Pak. Sampai pagi. Sama-sama.